Hai semua, kembali lagi di Pose Podcast kelompok 10. Senang rasanya kita dapat kembali berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Tentunya dengan keadaan sehat dan bugar di tengah pandemi COVID-19 ini. Betul Dik, tidak terasa Corona sudah melanda sekitar kurang dari 2 tahun semenjak kasus Corona pertama di Indonesia. Betul, sampai kita harus melakukan semuanya dari rumah untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona di Indonesia. Tentunya kegiatan di rumah dan terbatas ini membuat kita kehilangan beberapa momentum dan sulit untuk melakukan kegiatan di luar dikarenakan adanya larangan keluar rumah ya. Apa saja yang kalian sudah lakukan selama masa pandemi di rumah ini? Aku terkadang keluar rumah untuk bermain bulu tangkis dan mengembangkan bakatku dalam bulu tangkis. Kalau aku baru saja belajar mengedit video. Dan tadi pagi aku juga berolahraga ringan seperti basket sedikit-sedikit. Karena aku dari SD suka bermain basket. Kamu kelihatannya sangat pintar dalam bermain basket. Tapi aku tidak terlalu pintar bermain basket sih. Cuma iseng-iseng. Semenjak SD aku sering melakukan 3-point shoot, yaitu melempar bola basket dari luar garis 3-point. Berarti kamu secara tidak langsung mempelajari dan menerapkan tentang materi fisika, yaitu gerak parabola. Begitu juga Satria Vin yang memukul shuttlecock ke arah lapangan musuh di bulu tangkis. Kenapa disebut gerak parabola sih? Karena lintasan yang dilalui benda tersebut berbentuk seperti parabola, Vin. Jadi seperti melengkung gitu deh. Iya, tapi kalian gak capek ya? Kayak ginian olahraga mulu, mana tugas kita buat belakangan ini kan agak banyak. Kok kalian bisa teratur sih? Kalau aku sih selalu bikin jadwal tiap hari waktu malam buat besok pagi gitu. Jadi jadwal kegiatanku besok teratur. Betul Dik, aku juga selalu bikin jadwal setiap hari. Bisa nggak aku lihat jadwalmu? Aku ingin lihat bagaimana kamu mengatur jadwalmu. Boleh, aku kirim di grup ya. Itu jadwalku, kamu lihat dulu deh. Wow, you are disciplined to manage time and have a good skill about basketball. So impressive. Kalau kalian berdua gimana, Rosa sama Karvin? Apa bakat kalian dan bagaimana cara kalian mengembangkannya? Aku waktu kecil sangat suka menggambar. Bahkan ayahku sampai membelikanku pajangan agar aku bisa memajang gambar-gambar aku. Dan sekarang aku tak hanya menggambar melalui pensil dan krayon, namun aku juga menggunakan alat lukis seperti cat air dan kuas dalam melukis. Aku sangat menyukai hal tentang seni, tak melulu soal melukis kok. Akhir-akhir ini aku juga membuat hasil karya tangan yang lain. Itu semua sangat membantuku agar tidak bosan dan tetap produktif. Wow, you have an amazing hobby. It must be so exciting to mix color and draw pictures. You're so creative. Sejak aku masih SD, aku senang sekali bermain dan bermain dengan teman-teman. Tetapi aku pun mulai bosan dan mencoba untuk bermain di HP. Tetapi orang tua aku tidak mengizinkan karena orang tua khawatir jika aku tidak bisa untuk membagi waktu antara bermain dan belajar. Dan aku pun nekat untuk melakukan hal itu. Dan hingga kelas 2 SMP, aku pun lebih menghabiskan waktuku untuk bermain daripada belajar. Kelas 9 aku pun sadar dan aku pun mulai untuk fokus belajar daripada bermain. Dari Senin hingga Minggu, aku pun hanya bermain jika tugas-tugasku telah selesai atau waktu luang atau hanya bermain saat weekend saja. It was cool and great. You don't forget to study and you can also keep playing games. That's very disciplined. Memang sekarang semua masih serba terbatas sih, karena masih pandemi. Ya puji Tuhan sekarang kasus pandemi sudah mulai menurun dan PPKM turun level. Dan angka vaksinasi juga sudah tinggi, sehingga sudah sedikit pulih daripada sebelumnya. Betul Tikta, namun kita harus tetap menggunakan masker ketika bepergian. Serta interaksi individu kita dengan yang lain juga terbatas dikarenakan pandemi ini. Kemarin, semenjak peraturan keluar rumah tidak begitu ketat,
Aku mencoba keluar rumah sejenak untuk membeli kebutuhan dan mampir-mampir untuk membeli beberapa barang bersama orang tuaku. Aku jadi rindu keluar rumah dan melihat berbagai budaya di Solo dan melihat Sungai Bengawan Solo dan masih banyak lagi. Semenjak pandemi, aku selalu di rumah dan merindukan suasana kota Solo. Kamu mengingatkanku kepada lagu Bengawan Solo. Aku menyukai lagu keroncong semenjak kecil karena papaku sering bermain keroncong dulu di gerejaku. Kalau aku sangat rindu dengan kuliner Solo sih, karena kuliner di Solo sangat murah dan enak. Kebetulan nih, aku kemarin beli beberapa barang seperti wayang, batik cap, dan batik tulis. Ini juga beberapa contoh budaya non-benda yang ada di Solo. Tapi sayangnya kemarin aku membeli 3 paket dan 3 paket memiliki 3 barang yang sama dan jumlahnya berbeda-beda. Aku ingin memberi kalian hadiah saat masuk PTM nanti dan aku tidak tahu harga aslinya berapa per barangnya. Aku sangat ingin mengetahui harga asli per barangnya. Kalau mau tahu harga asli per barangnya, karena di paket itu memiliki 3 barang yang sama dan jumlahnya berbeda-beda, kita bisa menggunakan persamaan SPLT VESA. Nanti kita hitung ya. Yah, cuma barang doang, gak ada makanannya gitulah. Aku jadi lapar. Kalau mau, Vin, aku juga ingin membuat tape ketan sih. Aku ingin mencoba membuatnya, karena aku juga ingin membuat es tape. Kelihatannya enak, rasanya manis asam gitu karena fermentasinya. Bahan pembuatannya juga simpel, seperti beras ketan, gula pasir, pasta alami, air dingin, dan juga ragi. Tape ketan akan dibungkus dengan daun bambu air dan diberi pewarna alami yang diambil dari daun katuk. Proses fermentasi beras ketan bisa sampai 3 sampai seminggu, namun bisa hingga 2-3 hari saja kok. Apalagi dalam proses fermentasi terdapat bakteri Saccharomyces cerevisiae yang dapat mengubah karbohidrat dalam ketan menjadi gula sederhana. Oleh karena itu, tapai ketan terasa manis apabila sudah matang. Tak hanya enak, tapi juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Tapai ketan dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan sistem pencernaan, dan juga menjaga kesehatan kulit juga loh. Wah, keren ya. Selain enak juga menyehatkan, apalagi menambah kekebalan tubuh. Pasti akan sangat berguna di saat pandemi seperti ini. Tapi kembali lagi, Dik, kita juga harus melakukan protokol kesehatan, apalagi 5M, dan menaati peraturan pemerintah. Itu sangat efektif dalam menjaga diri kita sendiri. Kita sebagai warga negara juga harus berpartisipasi juga dalam pengurangan kasus virus 19 juga, dan aktif menyuarakan pendapat kepada pemerintah terhadap kebijakan COVID-19 karena negara kita adalah negara yang demokrasi, sehingga kita sebagai masyarakat juga memiliki hak untuk ikut serta dalam politik. Betul, Sat. Selain itu, keikutsertaan masyarakat dalam pemilu juga menjadi salah satu partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan berpolitik. Semoga saja pandemi ini cepat berlalu. Kita juga harus tetap selalu menerapkan 5M loh teman-teman, untuk mencegah penularan virus COVID-19. Teman-teman, aku dapat berita, bentuknya teks eksposisi gitu. Ada kabar bagus, aku share di grup. Ayo kalian baca. Pada Jumat 10 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberi pengumuman soal pelaksanaan pendidikan tahun ajaran 2020 dan 2021. Ia menyatakan bahwa mulai Januari 2021, izin pembelajaran tatap muka diserahkan kepada jajaran pemerintah daerah dan orang tua. Maka dalam mempersiapkan sekolah tatap muka, seluruh pihak wajib melindungi siswa. Protokol kesehatan selama COVID-19 harus ditetapkan dan ketat saat pembelajaran tatap muka. Puji Tuhan, kasus COVID sudah menurun dan sebentar lagi kita PTM. Semoga saja kita cepat-cepat PTM dan dapat bertemu satu sama lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah
kerjasama antar diri kita masing-masing dengan masyarakat harus selalu dipegang kuat. Tak melulu untuk kepentingan diri sendiri, namun untuk melestarikan kebudayaan khas Indonesia yang telah dimulai sejak bertahun-tahun lalu. Kita semua juga tahu kan, kalau dengan adanya hubungan yang baik antar masyarakat, kita turut serta dalam membantu pemerintah melawan pandemik, turut serta mengikuti prokes dan memperhatikan pola hidup yang bersih dan sehat. Terima kasih untuk segenap para pendengar setia dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata dan tindakan kami yang kurang berkenan di hati pendengar sekalian. Tetap patuhi 5M dan anjuran pemerintah supaya Indonesia dapat segera pulih dari pandemi COVID-19. Semoga kita dapat berjumpa dalam lain kesempatan. Salam sehat untuk seluruh pendengar podcast ini. Dipan Serhati. Hidup Sen Yosep.